Pernah nggak sih dapat info penting, misalnya nasihat kesehatan dari ahli gitu ya, tapi kok rasanya lewat aja, nggak nempel sama sekali di kepala? Nah, sebenarnya ada loh rahasianya. Yuk kita kupas tuntas gimana caranya mengubah informasi yang ribet jadi ide yang gampang banget diingat. Ini nih pertanyaan klasik, ya kan? Kita tuh sebenarnya udah tahu loh apa yang harus dilakuin, faktanya udah dikasih semua, tapi kok ya buat ngejalaninnya susah banget, kayak ada tembok gede gitu di depan. Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok, ini masalah kita semua. Nah, ini dia nih biang keroknya. Ternyata sekadar dapat informasi itu beda banget sama paham. Ada jurang pemisah gitu antara cuma tahu sebuah fakta sama benar-benar ngerti apa artinya buat kita. Cuma karena kita dengar atau baca sesuatu itu belum jaminan kita langsung paham. Terus gimana dong caranya kita menjembatani jurang pemisah tadi? Jawabannya ada di sesuatu yang sering banget kita lihat, tapi mungkin nggak kita sadari kekuatannya. Visual. Yep, gambar. Dalam dunia pendidikan ini namanya alat peraga. Senjata yang ampuh banget buat ngajar. Gampangnya gini deh, alat peraga itu ya media apa aja yang bisa bantu seseorang belajar hal baru. Coba bayangin, alat peraga ini kayak penerjemah super canggih. Dia ngambil bahasa rumitnya para ahli, terus diubah jadi sesuatu yang kita semua ngerti dan bisa langsung kita pakai. Oke, tapi jangan asal bikin juga ya. Nggak semua alat bantu visual itu sama bagusnya. Biar benar-benar efektif, ada aturannya nih. Yuk kita lihat satu-satu aturannya. Aturan pertama, dan yang paling utama, harus menarik. Kenapa? Soalnya otak kita itu secara alami bakal nyuekin hal-hal yang ngebosenin. Jadi kalau visualnya kusam, ya udah wassalam be pesannya, nggak bakal sampai. Pakai warna yang cerah, gambar yang pas, sama tulisan yang enak dibaca, biar orang tuh langsung noleh dan penasaran. Selanjutnya, Anda ngomong sama siapa? Ini penting banget. Gaya bahasa dan gambar buat alat sekolah pasti beda dong sama buat para profesional, ya kan? Jadi sesuaikan semuanya, kerumitannya, bahasanya, gambarnya, dengan siapa yang mau kita tuju. Biar pesannya tuh klik sama mereka. Yang ketiga, dan ini super penting, jangan ribet. Bikin sesimpel mungkin. Nggak usah deh coba masukin semua informasi ke dalam satu gambar. Ingat ya, satu pesan yang tajam dan fokus itu jauh lebih kena daripada 10 pesan yang nggak jelas. Pokoknya singkat, padat, dan langsung ke intinya. Lanjut, aturan keempat, jangan melenceng dari topik. Setiap gambar, setiap kata itu harus ada tujuannya loh. Coba deh tanya ke diri sendiri, ini gambar nyambung nggak sama pesan utamanya? Kata-kata ini penting nggak sih? Kalau jawabannya nggak, ya udah, buang aja. Semuanya harus kompak nguatin satu ide utama. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya, harus sopan. Kontennya harus peka sama budaya dan etika setempat. Percuma desainnya keren banget kalau isinya malah nyinggung orang. Pesannya nggak akan sampai. Jadi selalu pikirkan norma dan nilai-nilai audiens kita ya. Oke, aturannya udah dapat nih. Sekarang pertanyaannya, kan pilihannya banyak banget tuh. Gimana cara milih alat yang paling pas buat kita? Nah, milihnya itu tergantung beberapa hal penting. Pertama, tujuannya apa, terus audiensnya siapa, ada budget dan waktu berapa lama, pesannya mau ditampilin di mana, dan yang nggak kalah penting, kita sendiri jago nggak bikinnya. Semua itu harus jadi pertimbangan. Secara garis besar, alat bantu itu bisa kita bagi jadi dua jenis. Ada yang simple, kayak poster atau selebaran, ini gampang dan murah bikinnya. Terus ada yang kompleks, misalnya film atau video, yang pastinya butuh waktu, biaya, dan keahlian lebih. Nggak ada yang lebih bagus atau lebih jelek ya, semua balik lagi ke kebutuhan kita. Oke, teorinya cukup dulu deh. Sekarang yuk kita lihat langsung contoh-contohnya di dunia nyata. Biar lebih kebayang gimana aturan-aturan yang kita bahas tadi diterapin. Contoh pertama, poster. Lihat deh yang ini. Warnanya ngejreng, pesannya cuma satu dan jelas banget. Yuk konsumsi gizi seimbang dan gambarnya langsung mendukung pesan itu. Ini pas banget buat nyampein satu poin penting secara cepat dan efektif. Nah, kalau brosur atau leaflet, beda lagi. Ini bisa ngasih info yang lebih detail. Enaknya, orang bisa bawa pulang, baca santai di rumah, dan dilihat-lihat lagi kapan aja. Cocok banget buat info yang butuh penjelasan lebih, kayak panduan pola makan sehat gitu. Terus ada flip chart. Ini jagoannya kalau buat presentasi di depan grup. Kita bisa jelasin infonya pelan-pelan, satu persatu, halaman per halaman. Alurnya jadi jelas, dan semua orang bisa ngikutin bareng. Jadi interaktif banget suasananya. Nah,
Ini dia nih kekuatan super dari alat peraga. Bikin yang tadinya cuma bayangan jadi beneran nyata. Coba deh kita ngomongin satu porsi makan. Itu kan abstrak banget ya. Tapi begitu kita lihat model makanan kayak gini, langsung kebayangkan, oh segini toh satu porsi itu, jadi jelas banget. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh sekarang Anda pikirin, di kerjaan atau di kehidupan sehari-hari, kira-kira ada nggak sih ide rumit yang bisa Anda sederhanain? Ingat ya, dengan alat visual yang pas, Anda punya kekuatan super buat mengubah kebingungan jadi pencerahan. Keren kan?